Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Aditya Lubis dari Kaderi MM. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang PAMR. Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai salah satu pilar paling krusial dalam keberlangsungan sebuah organisasi, yaitu administrasi kesekretariatan. Sering kali kita mendengar kata sekretaris atau kesekretariatan masyarakat awam hanya membayangkan seseorang yang duduk di balik meja rapi, menerima telepon, mengetik surat, atau menyajikan minuman untuk pimpinan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi ini jauh lebih kompleks, strategis, dan menentukan hidup matinya sebuah institusi. Administrasi kesekretariatan adalah urat nadi utama yang mengalirkan data informasi dan kebijakan ke seluruh bagian organisasi. Tanpa keberadaan unit ini, sebuah perusahaan atau instansi pemerintah akan mengalami kelumpuhan operasional atau karena hilangnya kendali atas komunikasi dan dokumentasi. Secara historis dan etimologis, istilah sekretaris berasal dari bahasa Latin kuno, yaitu secretum, yang memiliki arti rahasia. Dari kata dasar tersebut lahirlah kata sekretarius, yang merujuk pada seseorang yang diberikan kepercayaan penuh untuk memegang, menjaga, dan mengelola rahasia-rahasia penting milik orang lain atau sebuah lembaga. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban modern, makna ini tidak menyempit, melainkan meluas menjadi sebuah profesi dan sistem yang kuat. Administrasi sendiri dapat dipahami sebagai keseluruhan proses pengintegrasian, penutupan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, kita menggabungkan kedua istilah ini menjadi administrasi kesekretariatan. Kita sedang membicarakan sebuah sistem pengelolaan komprehensif mengenai seluruh aktivitas perorganisasian dan pelayanan yang berpusat di lingkungan sekretariat demi mendukung efektivitas kepemimpinan dan kelancaran gerak organisasi. Sangat penting bagi kita untuk membedakan antara konsep sekretaris sebagai individu dengan kesekretariatan sebagai sebuah sistem. Sekretaris merujuk pada personil, aparat, atau profesional yang secara fisik menjalankan tugas-tugas membantu pimpinan. Di sisi lain, kesekretariatan merujuk pada organisasi, unit kerja, tata kerja, prasarana, dan ruang lingkup tempat para sekretaris tersebut mencurahkan baktinya. Kesekretariatan adalah wadah lembaga, sedangkan sekretarisnya adalah pelaku di dalamnya. Pemahaman ini melahirkan kesadaran bahwa membangun administrasi kesekretariatan yang baik bukan sekedar mencari individu yang cakap, melainkan membangun sebuah sistem yang terstandarisasi, memiliki prosedur operasional yang jelas, kemudian serta didukung oleh infrastruktur teknologi memadai. Kemudian kedua bagian fungsi rutin internal dan manajemen masuk lebih dalam lingkup operasional. Administrasi kesekretariatan memikul fungsi rutin internal yang menjadi fondasi hari kantor. Yang paling utama dan tidak pernah berhenti adalah manajemen korespondensi atau tata persuratan. Surat baik dalam bentuk fisik, lembaran kertas, maupun surat elektronik digital merupakan representasi resmi dari sikap, kebijakan, dan komitmen organisasi. Proses pengelolaan surat ini dimulai sejak dokumen tersebut tiba di pintu depan organisasi. Tugas kesekretariatan harus melakukan penyortiran secara teliti untuk memisahkan antara surat yang bersifat sangat rahasia, surat dinas penting, surat rutin, hingga surat yang bersifat pribadi untuk pimpinan. Setelah disortir, setiap surat masuk wajib dicatat ke dalam buku agenda atau sistem aplikasi persuratan digital untuk mendapatkan nomor urut, tanggal terima, dan kode klasifikasi tertentu. Langkah berikutnya adalah pembuatan lembar disposisi. Lembar disposisi ini adalah dokumen penyertaan yang nantinya akan diisi oleh pimpinan mengenai instruksi atau tindakan apa yang harus diambil terkait isi surat tersebut. Setelah pimpinan memberikan disposisi, bagian kesekretariatannya bertugas untuk meneruskan surat dan instruksi tersebut ke unit kerja yang relevan, sekaligus memantau sejauh mana instruksi ini ditindaklanjuti. Sebaliknya, untuk surat keluar, kesekretariatan bertanggung jawab menyusun draft naskah dengan tata bahasa yang formal, memeriksa keabsahan format, memastikan pembubuhan tanda tangan pimpinan atau cap resmi, hingga mengirimkannya melalui jalur ekspedisi maupun surat elektronik secara tepat waktu.
Selain korespondensi, fungsi internal yang tidak kalah krusial adalah manajemen kearsipan atau filing system. Arsip bukan sekedar tumpukan kertas bekas, melainkan memori kolektif dan bukti hukum otentik dari perjalanan sebuah organisasi. Administrasi kesekretariatan bertugas merancang dan menjalankan sistem penyimpanan yang logis agar setiap dokumen dapat ditemukan kembali dengan hitungan detik ketika dibutuhkan dalam situasi darurat. Ada berbagai metode pengarsipan yang diterapkan seperti sistem abjad berdasarkan nama instansi, sistem subjek berdasarkan pokok masalah, sistem kronologis berdasarkan urutan tanggal, sistem wilayah berdasarkan letak geografis, atau sistem numerik menggunakan pengkodean angka. Di era modern ini tugas pengarsipan meluas menjadi digitalisasi dokumen di mana kertas-kertas fisik dipindah dan disimpan dalam basis data terpusat dengan sistem cadangan yang aman guna mengantisipasi risiko bencana fisik seperti kebakaran atau banjir. Kemudian fungsi eksternal, penjadwalan dan penyelenggara. Pertemuan fungsi administrasi eksternal juga membentang ke ranah eksternal, di mana unit ini bertindak sebagai gerbang utama dan wajah organisasi mata dunia orang luar. Pimpinan sebuah organisasi seringkali memiliki keterbatasan waktu yang sangat ketat, sementara jumlah pihak eksternal yang ingin berkomunikasi atau bertemu sangatlah banyak. Disinilah kesekretariatan menjalani peran sebagai pengatur lalu lintas, komunikasi, dan penjadwalan setiap panggilan telepon yang masuk, setiap pesan teks, dan setiap permohonan audiens harus disaring dengan sikap yang sopan namun tetap tegas. Petugas harus mampu menilai prioritas kepentingan dari setiap tamu dan mencocokkannya dengan ketersediaan waktu pimpinan dalam kalender kerja. Manajemen waktu dan agenda pimpinan menuntut ketelitian tingkat tinggi dari staf kesekretariatan. Mereka tidak hanya menuliskan jam dan tempat pertemuan di kalender, tetapi juga harus memperhitungkan waktu perjalanan dinas, waktu istirahat pimpinan, hingga waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari materi sebelum pertemuan dimulai. Jika terjadi benturan jadwal atau perubahan mendadak dari pihak mitra, bagian kesekretariatan harus dengan cepat melakukan negosiasi ulang tanpa menyinggung perasaan pihak manapun, sehingga hubungan baik antar lembaga tetap terjaga dengan harmonis. Lebih jauh lagi, kesekretariatan adalah bertanggung jawab utama dalam penyelenggaraan rapat dan pertemuan resmi, baik skala kecil internal maupun konferensi besar eksternal. Pekerjaan ini dimulai jauh-jauh hari sebelum rapat dimulai. Kemudian meliputi penyusunan agenda rapat yang jelas, pembuatan dan pendistribusian surat undangan, pemesanan ruang rapat, hingga koordinasi penyediaan konsumsi. Selama rapat berlangsung, perwakilan kesekretariatan wajib duduk untuk menyusun notulensi, yaitu catatan resmi yang merangkum jalannya diskusi argumen yang muncul, serta keputusan akhir yang disepakati. Notulensi ini nantinya diberikan kepada seluruh peserta sebagai panduan kerja operasional selanjutnya, sekaligus sebagai dokumen hukum yang mengikat. Kemudian keempat, peran strategis di era otomasi digital. Kita dapat menutup mata bahwa dinamika dunia perorganisasian telah berubah secara drastis akibat revolusi dan perkembangan teknologi digital. Perubahan ini membawa dampak langsung terhadap ekosistem administrasi keorganisasian kesekretariatan. Jika kita melihat ke belakang beberapa dekade yang lalu, seorang staf kesekretariatan mungkin menghabiskan sebesar waktunya untuk depan mesin ketik, menyalin dokumen menggunakan kertas karbon, atau menata map besar di lemari besi. Namun klik kiri tradisional tersebut usang dan digantikan oleh konsep kesekretariatan digital yang menuntut kompetensi teknologi yang sangat tinggi. Saat ini administrasi kesekretariatan akibat membanjirnya informasi di era internet, pimpinan seringkali mengalami kondisi kelebihan beban informasi yang membuat pengambilan keputusan menjadi bias. Disinilah kesekretariatan hadir sebagai menyaring data pintar. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai divisi, menganalisis intisarinya, dan menyajikannya dalam bentuk ringkasan eksekutif dan dashboard data yang mudah dipahami oleh pimpinan. Dengan demikian, pimpinan dapat mengambil keputusan secara strategis dan akurat.
Kemudian cukup sekian yang diucapkan dalam materi pertama. Kurang maafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang pengambilan keputusan, teknik pengambilan keputusan dalam sistem organisasi. Memasuki ranah pengambilan keputusan tertinggi organisasi bergerak, administrasi kesekretariatan harus berkolaborasi secara erat dengan tata kelola persidangan. Di dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang dikenal dengan IMM, persidangan bukan sekedar forum berkumpul formal, melainkan sebuah institusi sakral untuk melahirkan gagasan strategis, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban, kepengurusan serta memilih nahkoda kepemimpinan baru yang melalui mekanisme permusyawaratan nasional. Kemudian memadukan antara asas demokrasi modern, aturan hukum organisasi yang ketat, dan nilai-nilai luhur moralitas keagamaan berlandaskan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Oleh karena itu, penguasaan terhadap teknik persidangan menjadi sebuah kompetensi mutlak bagi setiap kader agar roda organisasi dapat bergerak secara konstitusional, tertib, dan bermartabat dalam tradisi IMM. Persidangan dibagi menjadi beberapa jenis utama yang memiliki fungsi dan tingkat kewenangan yang berbeda. Secara umum, forum tertinggi adalah musyawarah komisariat di tingkat kampus, musyawarah cabang di tingkat kabupaten atau kota, musyawarah wilayah di tingkat provinsi, dan muktamar di tingkat nasional. Di dalam setiap forum musyawarah besar tersebut, jalannya dinamika forum akan pecah ke dalam dua bentuk sidang utama yang sidang pleno dan sidang komisi. Sidang pleno adalah forum terbuka yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang guna membahas dan mengetuk palu pengesahan terhadap hal-hal yang bersifat mendasar seperti tata tertib persidangan, pemilihan presidium sidang, laporan pertanggungjawaban, hingga pengesahan hasil akhir. Sementara itu, sidang komisi adalah forum yang lebih kecil dan spesifik, di mana peserta dibagi dalam kelompok kerja khusus untuk membedah materi secara lebih mendalam, misalnya komisaris garis besar program kerja, komisi rekomendasi organisasi, atau komisi kebijakan strategis. Kemudian komponen utama persidangan dan fungsi palu sidang. Keberhasilan sebuah persidangan di IMM sangat bergantung pada kesiapan komponen-komponen utamanya. Komponen pertama adalah peserta sidang, yang di dalam IMM umumnya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu peserta peninjau. Peserta penuh adalah kadar utusan resmi yang memiliki hak bicara untuk mengeluarkan pendapat serta hak suara untuk melakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, peserta peninjau biasanya hanya memiliki hak bicara untuk memberikan masukan, namun tidak memiliki hak suara dalam proses voting. Komponen kedua adalah presidium sidang atau pimpinan sidang, yang biasanya berjumlah ganjil. Untuk menghindari kebuntuan suara saat terjadi perbedaan pendapat di meja pimpinan, presidium sidang bertugas mengarahkan jalannya lalu lintas interupsi, merumuskan kesepakatan forum, dan menjadi penengah yang adil tanpa memihak pada kelompok manapun. Komponen ketiga sangat ikonik dan menjadi lambang otoritas tertinggi dalam forum adalah palu sidang beserta tatakannya. Di dalam teknik persidangan IMM, penggunaan palu sidang memiliki aturan baku yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena setiap jumlah ketukan memiliki makna hukum yang berbeda. Ketukan palu sebanyak satu kali digunakan untuk mengesahkan keputusan poin per poin, menerima atau menyerahkan palu sidang antar presidium serta men-skor sidang dalam durasi yang pendek seperti 1 kali 5 menit atau 1 kali 10 menit. Ketukan palu sebanyak 2 kali digunakan untuk melakukan skorsing persidangan dalam durasi yang cukup lama, misalnya untuk waktu istirahat, sholat, dan makan yang membutuhkan waktu 1 jam atau lebih. Sedangkan ketukan palu sebanyak 3 kali digunakan untuk membuka persidangan secara resmi, menutup jalannya persidangan total, serta mengesahkan keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh institusi organisasi. Bagian 10. Kemudian bagian 10, aturan interupsi, dinamika hukum persidangan, dan konsensus dinamika yang paling menarik dan menguji mentalitas kader
dan dalam persidangan IMM adalah mekanisme interupsi. Interupsi adalah memotong pembicaraan orang lain atau pimpinan sidang untuk menyampaikan sesuatu yang penting dan mendesak. Dalam persidangan resmi, interupsi tidak dilakukan secara asal berteriak, melainkan harus menggunakan kode atau jenis interupsi yang sesuai dengan konteks situasi di lapangan. Jenis interupsi pertama adalah interruption yang digunakan ketika ada kekeliruan prosedur atau jalannya persidangan sudah keluar dari koridor tata tertib yang telah disepakati bersama. Kemudian ada interupsi of klarifikasi yang diajukan ketika seseorang peserta ingin meminta atau memberikan penjelasan yang lebih jernih terhadap sesuatu poin masalah yang sedang diperdebatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam forum. Jenis interupsi kegiatan adalah interruption of information yang berfungsi untuk menyampaikan data, fakta, atau informasi krusial yang valid guna membantu forum keluar dari kebuntuan argumen. Kemudian jenis keempat adalah interruption of explanation yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan secara runtut jika argumen dari peserta tersebut sebelumnya disalahpahami oleh forum. Terakhir, terdapat jenis interrupsi yang paling tinggi yaitu tingkat urgensinya, yaitu interruption of privilege yang diajukan ketika seseorang peserta merasa nama baiknya atau kehormatan dirinya atau hak dasar sebagai kader di dalam forum telah diserang atau dilecehkan oleh peserta lain. Kemudian jenis interupsi ini mendidik kader IMM untuk berpikir secara taktis, berbicara secara sistematis dan mengedepankan etika intelektual alih mengendalikan otot atau emosi saat. Kemudian lanjutannya adalah keputusan dan nilai trilogi IMM. Seluruh rangkaian perdebatan dan adu argumentasi dalam persidangan pada akhirnya harus bermuara pada pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan prinsip dasar Muhammadiyah. Persidangan IMM selalu memproteskan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Segala upaya akan dilakukan oleh presidium sidang atau pemimpin sidang untuk menyatukan bahwa berbagai pandangan yang berbeda melalui pendekatan dialog yang persuasif, rasional, dan kekeluargaan. Namun apabila setelah melalui proses lobby yang panjang, forum tetap berada dalam kondisi jalan buntu atau deadlock, maka persidangan akan beralih menggunakan mekanisme pemungutan suara terbanyak atau voting. Proses voting ini dapat dilakukan secara terbuka dengan mengangkat tangan atau secara tertutup menggunakan kertas suara, terutama dalam agenda krusial seperti pemilihan formatur atau ketua umum sebagai penutup. Penting untuk dicatat bahwa teknik persidangan di dalam IMM tidak boleh melepaskan diri dari ruh trilogi IMM, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Religiusitas tercermin dari bagaimana persidangan selalu dibuka dan ditutupi dengan ayat suci Al-Quran serta dihentikan sidang secara mutlak ketika azan berkumandang. Intelektualitas tercermin dari setiap interupsi dari argumen yang dilemparkan harus berbasis pada data, konsep, dan analisis yang logis, bukan sekedar sentimen pribadi. Sementara humanitas tercermin dari sikap saling menghargai perbedaan pendapat, menjaga persaudaraan sesama kader, dan tidak memaksakan kehendak secara egois. Dengan memadukan teknik persidangan yang presisi dan nilai-nilai filosofis yang agung ini, kader IMM dibentuk menjadi pemimpin masa depan yang cakap secara hukum organisasi, matang secara intelektual, dan mulia secara akhlak. Kemudian mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Memahami dokumen tanfiz dalam struktur IMM. Untuk mempelajari lebih dalam instrumen legal formal yang mengikat gerak organisasi, administrasi kesekretarian IMM memiliki tanggung jawab mutlak atas pengelolaan dokumen yang disebut sebagai tanfiz bagi perserikatan orang di luar perserikatan. Istilah ini mungkin terasa asing, namun di dalam IMM tanfiz adalah dokumen resmi yang memiliki kedudukan hukum sangat tinggi secara definitif. Tanfiz merupakan dokumen yang tertulis persetujuan penetapan dan pencaburan keputusan dari hasil permusyawaratan tertinggi organisasi, baik itu di tingkat muktamar, tanwir, musyawarah wilayah, atau musyidah hingga tingkat komisariat.
Dokumen ini dirumuskan dan diterbitkan oleh tim kepengurusan untuk menjadi pedoman operasional sah, mengikat, dan wajib ditaati oleh setiap lapisan pimpinan serta kader IMM tanpa terkecuali. Kemudian dalam menjalankan program kerja selama 1 periode ke depan, urgensi dari keberadaan Tanpits ini tidak dapat dipandang sebelah mata dalam arsitektur administrasi organisasi. Pertama, Tanpits berfungsi sebagai landasan operasional yang dalam bahasa taktisnya sering disebut sebagai konstitusi berjalan sekaligus peta jalan teknis organisasi kedua. Tanpits menjamin adanya keberlanjutan dan keselarasan di mana setiap program, kebijakan, dan langkah pergerakan yang diambil oleh pimpinan harian harus berkesinambungan serta selaras dengan cita-cita luhur Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, dokumen ini menjadi jaminan agar mekanisme kepemimpinan di dalam tubuh IMM dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan harmonis baik dalam hubungan struktural secara vertikal dari tingkat pusat ke komisariat maupun secara horizontal antar divisi atau bidang dalam satu tingkat kepengurusan. Kemudian, garis-garis besar haluan organisasi sebagai kompas gerakan instrumen fundamental berikutnya yang dirumuskan melalui teknik persidangan tertinggi dan wajib dikelola oleh administrasi kesekretariatan adalah GBHO atau garis besar haluan organisasi. Secara esensial merupakan pernyataan kehendak seluruh kader IMM ditetapkan secara resmi melalui forum muktamar. Di dalam dokumen GBHO ini terdapat rangkaian kebijakan dan program yang dirancang secara menyeluruh, terarah, dan terpadu. Sifatnya yang berkelanjutan memastikan bahwa pergantian estafet kepemimpinan dari satu periode ke periode berikutnya tidak membuat IMM kehilangan arah, melainkan tetap berjalan lurus secara terus-menerus dalam rangka mewujudkan tujuan haki IMM, yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia demi mencapai tujuan Muhammadiyah. Fungsi utama dari ditetapkannya GBHO ini adalah untuk memberikan landasan arah serta bagi pelaksana usaha IMM di setiap tingkatan. Pada pokoknya, kehendak organisasi ini diwujudkan dalam bentuk grand design kebijakan program IMM skala nasional. Melalui GBHO, organisasi dapat memastikan bahwa maksud dan tujuan IMM dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan situasi kondisi serta tentang zaman yang dihadapi menurut keberadaan dan kemampuan real yang dimiliki oleh internal IMM pada masa tersebut. Kemudian bagian 11 garis besar pembangunan keberhasilan organisasi dalam skala makro yang ditetapkan di tingkat pusat. Maka dalam implementasinya taktis di tingkat wilayah, daerah, cabang hingga komisariat, kita mengenal istilah GBHK atau garis-garis besar haluan kerja. Secara definisi, GBHK merupakan interpretasi penerjemah atau kontekstualisasi dari dokumen GBHO agar dapat diaplikasikan di jajaran kepemimpinan setingkatnya secara membumi. Dokumen GBHK ini diterbitkan oleh jajaran kepengurusan yang baru saja terpilih atau lengser pasca musyawarah pertanggungjawaban di tingkat lokal mereka masing-masing seperti Musyil, Muskap, atau Muskom. Di dalam dokumen GBHK ini aspek teknis dan spesifik pergerakan lokal dirumuskan secara mendalam. Ruang lingkup GBHK ini sangat krusial bagi nafas kaderisasi di akar rumput. Di antaranya adalah cetak biru goal setting perkaderan utama dan pendukung, desain besar atau grand design, pengembangan basis komisariat di kampus, serta rekomendasi taktik hasil musyawarah komponen lokal. GBHK memastikan bahwa meskipun pimpinan di tingkat daerah memiliki otonom atau mengembangkan gerakan sesuai kearifan lokal kampus dan wilayahnya, mereka tetap berada dalam satu garis rel perjuangan yang sama dan tidak melenceng dari kitah perjuangan IMM pusat. Kemudian lanjutnya visi, misi, dan integrasi total gerakan IMM sebagai puncak dari seluruh instrumen administrasi dan teknik persidangan. Poin pamungkas yang menyatukan ideologi dan aksi nyata IMM adalah perumusan visi dan misi organisasi. Visi merupakan gambaran masa depan, cita-cita ideal atau kondisi puncak yang ingin dicapai oleh IMM dalam jangka panjang.
Sementara misi adalah rangkaian langkah strategis, tindakan nyata, dan upaya-upaya konkret yang harus dilakukan secara konsisten untuk mengubah visi ideal tersebut menjadi kenyataan di tengah masyarakat, bangsa, dan umat Islam. Ketika administrasi kesekretarian mampu mengelola dokumen tanfis dengan rapi, pimpinan mampu meningkatkan dengan tepat melalui sidang komisi yang dinamis serta seluruh kader bergerak serentak berdasarkan koridor visi dan misi ikatan, maka IMM akan menjelma menjadi organisasi pergerakan yang sangat solid, modern, dan berkemajuan. Perpaduan antara ketertiban administrasi di balik layar dan ketajaman teknik persidangan di dalam forum adalah kunci utama yang membuat ikatan mahasiswa Muhammadiyah terus berdiri kokoh, terus melahirkan intelektual profetik, dan senantiasa memberikan dampak yang bermanfaat bagi kehidupan yang nyata, bagi peradaban manusia. Kemudian lanjutan saya akan menjelaskan beberapa bidang-bidang dalam ke-IMM. Pertama, bidang kader. Visi utama memformulasikan arah kebijakan perkaderan untuk menciptakan kader bermutu, unggul, ilmiah, dan berdaya saing di semua sektor. Bedah program kerja, akselerasi dan korps instruktur. Kemudian percepatan kaderisasi tingkat akar rumput dan meratakan korps instruktur ke setiap cabang. Ini penting untuk menjaga standarisasi kualitas kader, menggeser perkaderan ke arah realitas yang konstekstual namun tetap kokoh di atas nilai-nilai dasar kemuhammadiyahan. Modernisasi data, penguatan database berbasis TI agar pengelolaan SDM organisasi lebih terukur dan tidak manual. Narasi tambahan untuk kemudian bidang kader ini adalah dapur utama kita. Jika dapurnya gagal mencetak kader yang berkualitas, maka bidang-bidang lain pun tidak punya bahan baku untuk menjalankan roda organisasi. Kuncinya ada pada instruktur yang merata dan pemanfaatan teknologi. Kemudian bidang KPK, pengembangan keilmuan otak organisasi. Visi utama membangun tradisi intelektual yang kuat yang terdiri di atas landasan etika dan moral berbasis keilmuan. Bedah program kerja, wadah keilmuan dan literasi, menciptakan ruang-ruang diskusi dan menguatkan kapasitas kepenulisan kader. Ini adalah upaya agar kader tidak hanya aktif bergerak tapi juga produktif menghasilkan karya tulis. Kemudian integrasi mendorong titik temu antara disiplin ilmu akademis masing-masing kader di kampus dengan arah pergerakan organisasi. KPK memastikan bahwa organisasi kita tidak bergerak secara emosional melainkan rasional dan ilmiah. Kita ingin menciptakan kader yang kaya ide, gemar menulis, dan mampu mengawinkan ke teori kuliah dengan aksi nyata di lapangan. Kemudian bidang medcom dan edukasi. Sudah membangun konsep komunikasi publik yang jujur, cerdas, objektif, serta menjadi arus utama informasi internal maupun eksternal. Beda program kerja, media komunikasi dan kompetensi, membuat media internal yang islami dan mumpuni sekaligus melatih skill komunikasi kader. Kami mendukung share organisasi, image building dan konten bermutu, melakukan humas strategis di ruang publik, dan menyebarkan konten positif di media sosial untuk membendung hoax dan konten nirfaedah. Menyusun kode etik media sosial kader, bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti contoh KPI, dan membentuk lembaga pers sendiri. Di era digital ini, apa yang tidak tampak di media sosial dianggap tidak ada. Medcom adalah senjata kita untuk bersyair. Tugas mereka berat menjaga reputasi organisasi, mengedukasi kader lewat konten bermutu, sekaligus memastikan kader bijak bermedia sosial melalui penegakan norma etika digital. Kemudian bidang hikmah politik dan kebijakan publik. Bidang ini fokusnya pada hikmah politik dan ekonomi.
Bidang ini memiliki visi dan pergerakan mengoptimalkan peran ekonomi politik organisasi untuk mengawal kebijakan publik, menguatkan konsolidasi gerakan, merespons isu nasional secara kritis, dan melakukan telaah atau analisis kebijakan berbasis data, bukan sekedar ikut-ikutan aksi tanpa dasar. Kemudian sedikit tambahan penjelasan saya mengenai bidang-bidang yang di dalam organisasi keIMM-an. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu administrasi keuangan dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu merupakan sebuah sistem tata kelola yang terstruktur, sistematis, dan mengutamakan nilai-nilai akuntabilitas keuangan, bukan sekedar instrumen pendukung, melainkan urat nadi dari organisasi yang menentukan keberlangsungan dan keberhasilan setiap program kerja kemahasiswaan. Kemudian berdasarkan cetak biru tata kelola organisasi, administrasi keuangan didefinisikan sebagai rangkaian proses perolehan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban sumber dana secara tertib dan transparan. Rangkaian ini mencakup 6 pilar utama, yaitu pengumpulan dana, perencanaan anggaran, pengalokasian ke setiap bidang, pengesahan secara struktural, pencatatan transaksi harian, hingga pelapor akhir. Dalam pelaksanaannya, IMM menerapkan alur birokrasi yang ketat dan berlapis dalam proses pencarian. Dan alur ini sengaja diciptakan untuk menegakkan prinsip checks and balances agar setiap rupiah yang keluar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegunaannya, proses ini melibatkan 7 tahapan krusial, yaitu yang pertama adalah sekretaris pelaksana atau sekplak, bertindak sebagai inisiator awal yang menyusun draft kebutuhan anggaran dalam bentuk proposal kegiatan. Kemudian sekretaris bidang, sekbid, memeriksa relevansi kegiatan dengan garis besar program kerja bidang terkait. Kemudian sekretaris umum bertanggung jawab memverifikasi kebenaran administrasi surat menyurat serta memastikan ketersediaan saldo kas organisasi. Kemudian pimpinan, ketua umum atau pimpinan harian memberikan persetujuan formal dan legalitas atas pengajuan tersebut. Kemudian bagian umum menjadi jembatan birokrasi luar untuk memproses pencairan dana di tingkat universitas atau fakultas. Konfirmasi verifikator, Ibu D. Tahap pengawasan akhir oleh pihak keuangan kampus guna memastikan seluruh berkas memenuhi regulasi yang berlaku. Kemudian pencairan dana. Dana resmi dilepaskan untuk operasional kepanitiaan. Kemudian satu prinsip mati yang melandasi seluruh alur birokrasi ini adalah kewajiban dokumentasi. Setiap bentuk penyerahan uang, perpindahan aset wajib disertai dengan bukti fisik yang sah, karena dalam sistem administrasi transaksi tanpa dokumentasi dianggap tidak pernah terjadi. Siklus hidup keuangan organisasi ini kemudian diatur ke dalam 4 tahapan manajemen. Tahapan manajemen yang bergerak secara secara umum dan kemudian tahap pertamanya adalah perencanaan, di mana organisasi merumuskan RAB, rancangan anggaran biaya yang realistis dan rasional.
Tahap kedua adalah pengajuan, yaitu proses formal memohon persetujuan dan subsidi anggaran kepada pihak birokrasi kampus. Tahap ketiga adalah realisasi, sebuah fase implementasi di mana dana yang telah cair digunakan secara disiplin sesuai dengan pos anggaran yang direncanakan, dibarengi dengan kewajiban mencatat dan menyimpan seluruh bukti dan seluruh bukti transaksi seperti nota dan kuitansi berstempel resmi. Tahap terakhir adalah pelaporan yang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan akhir (LKA). Ini harus disusun secara komprehensif dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan struktural, sekaligus menjadi tolak ukur integritas para kader dalam mengemban amanah di organisasi. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan standarisasi bukti transaksi dan akuntabilitas pelaporan. Kemudian 5. Dalam ekosistem administrasi keuangan IMM, validitas sebuah transaksi tidak hanya ditentukan oleh nominal angka, melainkan oleh keabsahan bukti fisik yang menyertainya. Setiap transaksi belanja organisasi diwajibkan untuk menyertakan bukti valid guna mencegah terjadinya manipulasi data atau kekeliruan pencatatan. 3 pilar utama bukti transaksi yang diakui sebagai berikut. Pertama, kuitansi asli digunakan sebagai bukti sah untuk transaksi pembayaran personal atau jasa. Contoh, insentif pemateri, sewa tempat atau honorarium. Kuitansi wajib memuat nomor surat atau bukti, nama pemberi dana, nama penerima uang, nama penerima, nominal uang dalam angka dan terbilang, tujuan pembayaran yang spesifik, tanggal transaksi seperti serta tanda tangan basah dari kedua belah pihak. Kemudian ada nota resmi toko, digunakan untuk transaksi pembelian barang atau logistik kepanitiaan seperti alat tulis, kantor, konsumsi atau penggandaan berkas. Nota yang valid harus mencantumkan tanggal, rincian kuantitas atau rincian banyaknya, nama barang, harga satuan, total jumlah harga, serta distempel basah oleh toko atau penyedia jasa sebagai bukti transaksi resmi. Bukti transfer digital digunakan untuk transaksi non tunai. Transfer digital dari mobile banking atau e-wallet harus disimpan dalam format digital asli dan dicetak sebagai pelengkap administrasi. Memastikan nama rekening tujuan, waktu transfer, dan status keberhasilan transaksi terlihat jelas. Seluruh nota fisik dan dokumen pendukung ini wajib disimpan dan diarsipkan secara rapi, sistematis, dan terstruktur. Langkah ini krusial untuk mengurangi risiko kerusakan data, hilangnya bukti fisik akibat kelalaian, atau kerusakan dokumen karena faktor lingkungan yang dapat menggagalkan proses audit organisasi. Kemudian selanjutnya ada pelaporan dan transparansi, keterbukaan. Siklus akhir dari manajemen keuangan IMM bermuara pada pelaporan transparansi. Fase ini sekedar menjadi formalitas penutup, melainkan implementasi nyata dari prinsip keterbukaan informasi. Transparansi di sini memiliki 2 dimensi utama.
Pertama, akuntabilitas struktural, pertanggungjawaban kepada pimpinan di tingkat atasnya, pimpinan cabang atau daerah, pimpinan cabang atau daerah atau pusat, serta kepada birokrasi kampus atau kemudian yang telah memberikan subsidi dana melalui laporan keuangan akhir yang presisi. Kemudian akuntabilitas publik, keterbukaan informasi kepada seluruh kader, anggota, dan pihak terkait mengenai dari mana dana diperoleh dan kemana saja dana tersebut dialokasikan. Dengan menegakkan prinsip keterbukaan informasi dini, IMM membuktikan diri sebagai organisasi pergerakan yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi. Laporan yang transparan akan melahirkan kepercayaan dari pihak eksternal dan birokrasi, serta menjaga solidaritas internal karena tidak ada kecurigaan terkait pengelolaan hak finansial. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi administrasi keuangan di organisasi. Kalau ada kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang materi manajemen waktu dalam organisasi. Bagi seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, manajemen waktu bukanlah sekedar tren produktivitas modern atau keterampilan teknis sosiologis. Manajemen waktu adalah sebuah manifestasi teologis yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman. Salah satunya yang termaktub dalam surat Al-Ahzab. Waktu dipandang sebagai model eksistensial utama manusia yang bersifat linear, tidak dapat diputar kembali, dan setiap detiknya menuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kader IMM mengemban konsep triple rules, 3 peran sebagai hamba Allah, dimensi spiritual sebagai mahasiswa akademis, academic player, dan sebagai pergerakan sosial, organizational change. Tanpa adanya tata kelola waktu yang rigid dan disiplin, kader akan terjebak dalam kondisi anomie, sebuah situasi kehilangan arah di mana mereka gagal memenuhi kewajiban akademisnya, mengalami keterlambatan kelulusan, atau justru menjadi kader yang pasif dan tidak responsif terhadap dinamika umat dan bangsa. Kemudian implementasi strategis dalam membedah operasionalisasi manajemen waktu. Kader IMM dilatih untuk mengabaikan intuisi semata dan mulai beralih pada instrumen manajerial, instrumen modern seperti matriks skala prioritas. Matriks ini membagi seluruh aktivitas harian kader ke dalam 4 kuadran berdasarkan tingkat kepentingan atau importance dan kegentingan mendesak. Kemudian dalam administrasi keuangan juga dijelaskan bagaimana tata cara kelola keuangan organisasi dengan baik. Kemudian adanya tingkat perencanaan. Terus yang paling penting adalah bagi manajemen waktu adalah bagaimana dia mengatur waktunya dalam kesehari-harian. Bagi setiap kader atau anggota organisasi itu, dia mampu membagi
membagi waktunya ketika dihadapkan dengan situasi genting. Maka oleh sebab itu diharuskan kepada seluruh anggota organisasi maupun kader maupun organisasi yang lain agar bisa mengolah waktu dia sebelum memutuskan untuk mengambil suatu contoh project atau tugas dia atau mengemban kewajiban dan sebagainya. Maka oleh sebab itu manajemen waktu sangat perlu bagi seorang kader IMM dalam berorganisasi. Kemudian sebagai seorang yang organisasi yang bersifat darurat, misalnya advokasi kebijakan publik mendesak, prinsipnya adalah eksekusi sekarang ini adalah jantung dari pengembangan kapasitas diri kader, meliputi terkadang kader membaca buku ideologi, mengikuti Darul Arqam Media, berolahraga, dan merumuskan desain arah gerakan komisariat untuk satu periode ke depan. Manajemen waktu yang sukses dicirikan oleh porsi waktu kader yang dominan di kuadran ini sebelum aktivitas tersebut bergeser menjadi mendesak dan menimbulkan stres. Kemudian meliputi interupsi harian seperti undangan rapat, koordinasi taktis eksternal yang sebenarnya bisa didelegasikan kepada kader junior sebagai proses magang organisasi. Kuadran organisasi. Aktivitas seperti scrolling media sosial tanpa arah, nongkrong tanpa esensi, diskusi atau perdebatan kusir di grup WA. Bagian-bagian yang ini harus dihapus dari seseorang kader yang ingin meningkatkan atau ingin memperbaiki manajemen waktu. Salah satu tantangan besar dalam dalam internal organisasi kemahasiswaan adalah penyakit kultural berupa menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah salah satu penyakit kultural bagi seorang anggota organisasi. Manajemen waktu di organisasi, contohnya IMM, berupaya mendekonstruksi kebiasaan buruk ini dengan menetapkan mekanisme master schedule setiap kepanitiaan ketika sebuah pimpinan mengabaikan estimasi waktu pengerjaan sebuah program kerja, misalnya menunda pembuatan proposal atau menunda tanggal atau ketentuan acara, dan juga mengubah konsep acara. Mereka sebenarnya sedang menciptakan efek domino negatif. Akibatnya kualitas substansi acara menurun, persiapan logistik menjadi kacau, kemudian terjadi pembengkakan biaya, dan yang paling parah adalah terjadinya kelelahan mental dan fisik. Kemudian selanjutnya adalah sedikit kolegial manajemen organisasi dalam konteks Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dalam sebuah proses yang mengintegrasikan perencanaan atau planning, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan terhadap seluruh aset intelektual, sosial, dan material ikatan, berbeda dengan organisasi korporat yang bersifat hierarkis atau organisasi militer yang komando.
Kalau di IMM menerapkan asas kepemimpinan kolektif kolegial. Prinsip kolektif kolegial ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam pimpinan tidak berada di tangan satu orang, melainkan berada pada forum musyawarah pimpinan harian. Ketua umum bertindak sebagai primus inter pemimpin dalam musyawarah yang pertama di antara yang setara. Manajemen organisasi yang sehat di IMM dicirikan oleh berjalannya fungsi checks dan balance ini, di mana setiap kebijakan strategis baik reposisi personal, arah gerak taktis hingga pernyataan sikap politik organisasi harus melewati ruang dialektika rapat yang sah secara konstitusi. Kemudian untuk menghindari disfungsi organisasi dan fenomena di mana hanya satu atau dua orang pengurus saja yang bekerja, manajemen organisasi IMM membagi fungsionarisnya ke dalam struktur bidang-bidang yang bersifat spesifik namun independen. Cukup hanya sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian kita akan lanjut. Selanjutnya adalah materi terakhir, manajemen organisasi di dalam tubuh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Merupakan sebuah entitas tata kelola yang bersifat dinamis, terstruktur, dan syarat akan nilai-nilai ideologis. Jika dilihat dari perspektif teori organisasi modern, manajemen di dalam IMM tidak boleh dipandang sekadar sebagai aktivitas administratif yang bersifat mekanis atau kaku, melainkan sebuah seni dan ilmu sosial dalam menyatukan, menggerakkan, serta mengarahkan segala potensi sumber daya manusia dan material demi mencapai tujuan kolektif organisasi. Tujuan kolektif ini tertuang secara jelas dalam konstitusi ikatan, yakni mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu, setiap tindakan, setiap perlakuan manajerial, mulai dari perencanaan program hingga evaluasi akhir, selalu diletakkan di atas landasan dakwah amar makruf nahi mungkar dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa. Secara sosiologis, IMM diklasifikasikan sebagai organisasi pergerakan formal yang mengadopsi elemen birokrasi modern, namun tetap mempertahankan kelenturan sebagai gerakan mahasiswa. Manajemen organisasi bertindak sebagai kompas dan mesin penggerak utama. Tanpa tata kelola yang matang, organisasi pergerakan akan mudah terjebak ke dalam patologi birokrasi, seperti disorientasi gerakan, pragmatisme kelompok, konflik internal yang berkepanjangan, hingga ketidakmampuan merespons tantangan zaman di era kurangnya informasi ini. Dengan manajemen yang rapi, IMM mampu mengubah potensi mentah para mahasiswa yang bergabung menjadi kekuatan intelektual dan sosial yang teratur serta berdampak nyata di masyarakat. Pilar penting fundamental yang membedakan manajemen organisasi IMM dengan model korporasi atau militer adalah penegasan atas kepemimpinan kolektif kolegial. Asas ini secara mutlak menolak manifestasi kepemimpinan tunggal
yang otoriter atau yang sering dikenal dengan istilah fenomena pertunjukan pertunjukan satu pertunjukan pria. Di dalam IMM, kekuasaan dan otoritas tertinggi tidak melekat pada figur individu, terutama ketua umum, melainkan berada di dalam forum rapat-rapat pimpinan harian yang sah. Ketua umum diposisikan sebagai primus inter pares, yaitu sosok yang pertama di antara yang setara, yang bertindak sebagai koordinator dan representasi formal organisasi. Segala keputusan yang bersifat strategis seperti arah gerakan taktis, reposisi struktural personalia, hingga pernyataan sikap publik yang wajib diikuti dan dilegitimasi melalui mekanisme rapat ruang ke dalam pleno ini, memastikan bahwa setiap kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, objektif, dan mencerminkan kesepakatan bersama. Namun minimalnya potensi potensi bisa menyebabkan kurangnya kemauan untuk melaksanakan yang namanya dengan mengoperasionalkan ide-ide besar keorganisasi dalam langkah konkret. Manajemen IMM menerapkan sistem diferensiasi fungsi atau pembagian kerja yang sangat struktur dalam bentuk bidang-bidang kerja. Pembagian ini dirancang sedemikian rupa agar setiap fungsionaris memiliki fokus dan spesifikasi tanggung jawab yang jelas, namun tetap bergerak dalam satu kesatuan sistem yang saling bergantung. Jantung utama dari pembagian kerja ini dipegang oleh bidang kaderisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan rantai pasukan manusia, mulai dari strategis rekrutmen, awal mulai masa ta'aruf, pelaksanaan Darul Arkom dasar, hingga pemetaan dan distribusi kader ke lini pembangunan. Sementara itu, dimensi intelektual dikelola oleh bidang riset, pengembangan, dan keilmuan yang berfungsi sebagai otak akademis organisasi melalui penyelenggara diskusi, kajian realistis sosial, dan penerbitan produk ilmiah demi menjaga nalar kritis kader agar tetap tajam. Kemudian di sisi lain, aksi eksternal dipimpin oleh bidang hikmah politik dan kebijakan publik yang bertindak sebagai garda terdepan dalam merespons dinamika geopolitik, melakukan advokasi sosial terhadap kebijakan kampus maupun pemerintah, dan merajut jejaring strategis dengan lembaga publik. Keberadaan bidang-bidang ini didukung oleh bidang lain seperti media dan komunikasi yang mengelola narasi digital organisasi. Dikoordinasikan secara ketat oleh sekretaris umum demi memastikan bahwa semua komponen bergerak serentak tanpa menimbulkan ketimpangan program kerja di lapangan. Kematangan manajemen organisasi IMM juga terrefleksi secara nyata dari kerapian sistem birokrasi dan alur komunikasi yang bersifat berjenjang. Sebagai organisasi berskala nasional, aliran instruksi, koordinasi, dan pelaporan bergerak secara sistematis dari pimpinan pusat di tingkat nasional, pimpinan wilayah di tingkat provinsi, pimpinan cabang di tingkat kabupaten, hingga kabupaten atau universitas, hingga bermuara di pimpinan komisariat di tingkat fakultas, yang menjadi akar rumput pergerakan. Manajemen organisasi menegakkan disiplin komunikasi ini agar marwah dan garis instruksi organisasi tetap terjaga
guna memastikan rada organisasi tidak keluar dari koridor anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan hitah perjuangan. Manajemen IMM menyediakan instrumen pengawasan dan kontrol yang sangat ketat. Evaluasi harian dan bulanan dilakukan melalui rapat berkala untuk melihat capaian target dan melakukan koreksi taktis di tengah jalan. Sedangkan pada akhir masa jabatan, pertanggungjawaban publik diuji secara menyeluruh di dalam forum tertinggi seperti musyawarah komisariat atau musyawarah cabang. Dalam forum ini kepengurusan diwajibkan memapar laporan pertanggungjawaban secara transparan. Jika pimpinan dinilai gagal menerapkan manajemen organisasi yang baik seperti administrasi yang berantakan atau konflik internal yang diabaikan, maka forum memiliki hak konstitusional untuk menolak laporan tersebut, yang akan menjadi catatan merah bagi reputasi kepemimpinan mereka dalam sejarah ikatan. Pada akhirnya, esensial dan paling konkret dari seluruh kerumitan manajemen organisasi yang diterapkan IMM adalah keberlanjutan kepemimpinan. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.